Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pos, kembali lagi dalam acara Poscast Cerdas Berbicara. Hari ini kita berkesempatan untuk datang ke kantor cabang utama Bandung dan akan mewawancarai dua narasumber pada siang hari ini. Narasumber yang pertama, yaitu ada Pak Tatang selaku manajer operasi dan pelayanan, dan yang kedua ada Pak Asep sebagai Oranger. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat Selamat siang. Dimulai dari Pak Tatang, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih semangat ya Pak walau puasa? Ya, alhamdulillah. Pak Asep apa kabar? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, dan juga tetap harus semangat ya sahabat Pos Semangat. meskipun lagi puasa. Baik nih, tanpa berlama-lama ada beberapa pertanyaan yang ingin tentunya ditanyakan kepada Pak Tatang dan juga Pak Asep. Dimulai dari pertanyaan pertama. Berbicara mengenai jabatan gitu ya, manajer operasi pelayanan, pasti identik dengan yang namanya komplain dari customer misalkan nih, atau dari publik gitu ya, seperti itu. Baik, Pak, hari ini nih ya, spesifiknya hari ini, apakah ada banyak komplain nggak? Dan kalau misalkan ada, yang masuk itu rata-rata komplain apa aja Pak? Oke, terima kasih Bu Alia. Baik, untuk di KCU Bandung sendiri, untuk hari ini ya, komplain ini tidak terlalu banyak sih untuk hari ini, alhamdulillah. Kebanyakan kalau seandainya komplain itu memang perihal pengiriman paket, khususnya luar negeri, karena di KCU Bandung sendiri banyaknya kiriman luar negeri, di mana setiap harinya ya pastilah kalau kita di customer service itu kan pastilah ada komplain ya. Tapi komplainnya itu kan ada yang secara langsung ke kantor, ada pun melalui media sosial, di mana itu kita harus responsif ya, harus cepat tanggap untuk menyampaikan keluhan mereka. Kemudian kita pun mencari solusi yang cepat, yang terbaik buat mereka, sehingga pelanggan ini tidak dikecewakan. Ya namanya kalau kecewa ya, kalau kembali lagi, tapi kalau tidak kembali lagi pelanggan, intinya kerugian buat perusahaan, khususnya KCU Bandung sendiri kan, seperti itu. Oke, nah udah keren banget ya. Jadi ketika ada komplainan baik yang langsung ataupun di media sosial ke KCU Bandung misalkan ya, itu harus ditanggapi secara responsif ya Pak. Ya, betul banget nih sahabat Pos. Jadi supaya apa ya, sama-sama kita transparan gitu ya, kalau misalkan ada komplain ataupun apapun itu bisa ditanggapi secara responsif. Nah, baik. Ngomong-ngomong soal kiriman gitu ya Pak, berbicara mengenai kiriman, tadi kan Bapak bilang rata-rata komplain kiriman luar negeri gitu ya. Nah, karena di KCU Bandung mungkin banyaknya kiriman luar negeri. Nah, selama bulan puasa itu mayoritas atau ya kebanyakan yang masuk itu kiriman apa saja, dan untuk waktu tempuhnya itu lambat atau on time, dan apakah ada kendala? Untuk kirimannya, karena kebanyakan biasanya makanan lah, makanan betul. Kemudian Ibu gitu ya, Pak? betul, kemudian hadiah, Iya. pakaian yang seperti itu, atau mungkin aksesoris. Aksesoris. Nah, jadi memang itu yang kebanyakan yang dikirim ke luar negeri. Oh, Gitu. gitu. Kemudian untuk dalam hal penyampaian kiriman ya, atau mungkin waktu tempuh gitu ya, itu relatif sih, tergantung dari produk apa yang dipilih, yang digunakan produk apa, sesuai dengan pelanggan yang diinginkan gitu. Tapi kalau estimasi sih, kalau yang paling cepat ya memang 3-5 hari. Itu namanya Express Mail Service ya, EMS ya. Itu mungkin masih idola lah ya, untuk pengiriman ke luar negeri. Selama ini kalau untuk masalah waktu tempuh penyampaian itu tidak terlalu banyak komplain sih. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan kiriman penyampaiannya di negara tujuan gitu ya, seperti itu. Dan memang kalau luar negeri itu tergantung dari negara tujuan juga ya, seperti apa ininya, di sana penanganannya seperti apa. Jadi intinya kami dari KCU Bandung atau dari Indonesianya sendiri yang harus kita melayani dengan sepenuh hati lah, dengan cepat, dengan tanggap dan dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin yang harus disampaikan atau mungkin dimiliki oleh petugas kami, ya kan?
Jadi front liner itu memang awalnya membuka rezeki lah ya buat kami. Kalau seandainya pelayanannya bagus, mungkin ramah dan lain-lain, itu membuka rezeki buat kita bahwa kiriman itu akan dikirim ke PT Pos Indonesia gitu, seperti itu. Kalau sebaliknya ya akan ya mengurangi rezeki kita juga gitu, seperti itu ya. Mungkin itu mungkin yang bisa. Oke, betul. Jadi pelayanan ini mungkin first impression-nya customer lah ya, wajahnya Pos Indonesia ketika datang misal ke loket atau kirim barang tadi ya. Ngomong-ngomong soal makanan nih sahabat pos, sekarang kan lagi bulan puasa gitu ya. Kalau misalkan yang lagi ada di luar home base-nya dan kalau rindu masakan rumahan, itu bisa langsung kirim lewat Pos Indonesia tentunya ya Pak ya. Oke, seperti yang tadi udah disampaikan oleh Pak Tatang. Keren banget. Nah baik, pertanyaan lanjutan nih Pak ya. Tadi kan sempat dibilang juga, mungkin kalau komplainan itu pasti ada dan yang penting kita tanggapinnya dengan responsif dan sepenuh hati gitu ya Pak. Nah di bulan puasa, khusus sekarang nih ya, apakah sudah ada komplainan yang masuk terkait mau minta ganti rugi gitu loh, dan sepanjang itu juga untuk mengenai jam operasional Oranger gitu ya dan juga SLPK, apakah ada overtime atau ya udah semua baik-baik aja? Untuk yang ganti rugi sih dari informasi dari ini belum ada. Selama Ramadan ini ya belum ada informasi ke kami gitu, khususnya ke saya. Mudah-mudahan tidak ada gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk jam operasional kami sebenarnya tidak berubah dari Senin sampai Minggu, jadi 7 hari full gitu. Dari jam 6 pagi sampai jam 21, jam 9 malam. Itu untuk Senin sampai Jumat. Senin sampai Sabtu, maaf. Kemudian untuk Minggu dari jam 8 sampai jam 20. Betul. Jadi yang khususnya di sini di KCU Bandung gitu ya. Betul. Kalau yang kantor cabang lainnya menyesuaikan sih. Jadi sampai jam 14 dari jam 8 sampai jam 14 ya. Seperti itu. Oke, nah jadi tidak ada yang berubah ya sahabat pos, khususnya di KCU Bandung terkait jam operasional Oranger dan layanan tidak ada yang berubah. Tadi dicatat ya jam operasionalnya yang sudah disampaikan oleh Pak Tatang. Barangkali kan sahabat pos ada yang mau kirim-kirim rendang gitu ya ke sini kan, jadi boleh banget untuk langsung datang. Nah, terima kasih banyak Pak Tatang. Sekarang kita beralih dulu sedikit ke Pak Asep nih. Sudah menunggu pertanyaan. Oke nih, Pak Asep, saya mau tanya, selama bulan puasa ini biasa pick up berapa kiriman dan juga kiriman COD ataupun kiriman yang biasa gitu ya, paling banyak apakah paket atau surat? Ya, baik, terima kasih. Untuk saat bulan puasa ini, alhamdulillah untuk kuota kiriman itu meningkat, terutama untuk kiriman luar negeri ya Bu ya. Untuk COD itu sehari paling saya pick up itu sekitar 5 sampai 10 paket gitu. Dan untuk paket yang biasa saya pick up untuk bulan puasa ini ternyata membludak Bu. Terutama untuk kiriman luar negeri. Sehari saya membawa paket bisa sampai 20 sampai 30 gitu. Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini kuota kiriman cukup meningkat drastis dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Itu Bu. Paling gitu. Iya, alhamdulillah betul. Ramadan bawa berkah. Oke, tadi sedikit ada jawaban ya. Sahabat pos dari Pak Asep. Sekarang pertanyaan lanjutan. Suka dukanya menjadi Oranger itu apa, dan kalau sahabat pos boleh tahu nih ya, benefitnya berapa dan apakah Bapak menikmati pekerjaannya sekarang sebagai Oranger atau tidak? Ya alhamdulillah Bu, untuk suka duka sebagai Oranger ya saya pribadi alhamdulillah sudah mengalami, dan untuk suka dukanya itu wow banget ya Bu ya. Jadi memang kita pertama awal masuk, kita merintis dari nol itu mencari kiriman seperti apa, dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah mendapatkan hasilnya gitu. Kita ya semakin enjoy dan memang lebih menyenangkan itu sebagai Oranger gitu ya. Untuk pendapatan sendiri, karena memang Oranger itu ditarget ya Bu ya, dan pendapatan itu apa yang kita hasilkan itu yang kita raih, apa yang kita dapatkan itu yang kita raih ya Bu ya, betul. Untuk pendapatan sendiri ya semakin banyak kiriman semakin besar untuk gajinya gitu Bu, betul. Dan untuk
apa untuk saat ini ya saya sebagai Oranger sendiri ya lebih menyenangkan. Ya, alhamdulillah lebih menyenangkan dan juga enjoy. Ya, Enjoy, Pak. Yang betul. pertama adalah enjoy. Jadi mempick up kiriman dengan apa tadi sepenuh hati ya. Dengan sepenuh hati. Nah, oke sahabat pos, kita beralih lagi ke Pak Tatang. Layanan publik di KCU Bandung khususnya gitu ya. Apakah pernah atau ada masalah saat ini baik dalam pelayanan ataupun tadi komplain kan sudah disampaikan, dan mengingatkan pelayanan ataupun misalkan SOP pelayanan paketnya itu seperti apa? Baik. Untuk komplainannya sih memang beragam sih. Memang ada yang biasa saja, ada yang luar biasa gitu. Memang itu yang harus kita hadapi lah ya di pelayanan itu ya, mau nggak mau ya, komplain seberapa apapun gitu, kita memang harus diselesaikan. Intinya kita yang penting kita bisa bekerja sama lah. Kalau seandainya komplainnya ini mengenai apa, gitu, kita harus bersama dengan bagian lain, betul kan? Atau mungkin kantor lain, ya, atau bisa aja dengan kantor pusat, di mana memang kita harus terus koordinasi, karena yang bisa menyelesaikan itu kan tidak hanya KCU Bandung gitu ya, kalau ada hubungannya dengan kantor lain kan seperti itu, sehingga biar cepat penyelesaiannya kan seperti itu. Betul karena kita pun mau nggak mau ya perusahaan jaringan ya memang keterkaitan gitu dengan yang lain kan seperti itu. Tapi selama ini ada komplain yang kredit juga yang luar biasa juga ya, alhamdulillah bisa diatasi sih, meskipun waktunya ya memang tidak akan sama ya, mungkin ada perlu waktu yang khusus atau perlu waktu yang lebih dari yang biasanya seperti itu mungkin, tapi memang menyenangkan lah ya, ketemu dengan customer yang berbeda-beda sekalian silaturahmi lah gitu kan seperti itu. Pak, jadi memberikan juga banyak pengalaman gitu ya. Betul. Sehingga kita bisa lebih aware, lebih care lagi kepada pelanggan, karena memang kita perusahaan biasa ya, jadi memang harus pelanggan yang harus diutamakan. Oke, customer oriented ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Tatang atas jawabannya. Nah, sahabat pos, itu dia hari ini kita sudah mewawancarai Pak Tatang dan juga Pak Asep terkait bagaimana sih penanganan komplainan khususnya di KCU Bandung, dan juga bagaimana sih layanan kiriman yang ada pada saat bulan Ramadan yang tadi sempat disinggung juga untuk makanan-makanan nih, kalau sahabat pos semua mau kirim makanan baik dalam negeri dan luar negeri itu bisa semua tertangani. Adapun tentang jam operasional ya tadi juga jangan lupa untuk dicatat oleh sahabat pos semua. Nah, sampai di sini sahabat pos di podcast Cerdas Berbicara. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi narasumber dan juga bagi seluruh keluarga besar pelanggan setia PT Pos Indonesia. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman semua gitu ya, sahabat pos yang punya keluhan ataupun komplain terhadap Pos Indonesia gitu ya dalam layanan apapun, bisa langsung telepon ke Halo Pos di 1500 161, atau untuk media sosial lengkapnya nanti akan dicantumkan di sini. Jadi jangan lupa untuk selalu gunakan layanan Pos Indonesia, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian sudah mau diwawancarai ya. Boleh kita dada-dada dulu sama sahabat Pos.